Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza. Saya dari Pendidikan Akuntansi B 2017. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang akuntansi persediaan dengan metode pembelajaran STAD. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah baik semua ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, lebih baik kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Selesai. Hari ini siapa yang tidak masuk? Nihil. Masuk semua berarti ya? Ya. Oke. Minggu kemarin kita sudah perjanjian untuk membahas tentang akuntansi persediaan ya. Nah, udah pada belajar semua belum? Sudah, Bu. Sudah. Bagus ya. Berarti kalau sudah belajar, ada yang bisa menyampaikan nggak tentang apa sih persediaan itu? Ada. Silakan. Persediaan adalah barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam membuat barang yang akan dijual. Persediaan juga merupakan aktiva perusahaan yang menduduki posisi penting, terutama untuk perusahaan manufaktur. Iya, benar sekali. Persediaan itu merupakan posisi penting untuk perusahaan, baik itu perusahaan dagang maupun manufaktur, seperti itu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan membagi kalian jadi beberapa kelompok ya. Nanti satu kelompok ada 4 orang. Nah, bisa dibagi sekarang? Bisa, Bu. Silakan. Oh, sudah dibagi ya kelompoknya? Sudah, Bu. Nah, nanti ini kan sudah dibagi kelompok. Saat penyampaian materi harus diperhatikan ya, karena nanti akan ada kuis di akhir pelajaran. Nanti kelompok yang bisa maju bisa menjawab akan dapat hadiah seperti itu. Oke, pokoknya diperhatikan ya. Kita masuk ke materi ya. Masuk materi yang pertama yaitu tentang metode penilaian persediaan. Di mana metode penilaian persediaan ini terdapat 3 metode. Yang pertama itu metode FIFO atau first in first out, yang kedua itu metode LIFO atau last in first out, dan yang ketiga itu metode average. Nah, nanti kita akan membahas ada 2 metode tambahan, yaitu identifikasi khusus dan nanti ada tentang menghitung HPP. Nah, sebelum masuk ke metodenya, dalam persediaan ini ada yang namanya kartu persediaan. Di sini Ibu sudah ada contoh atau bentuk dari kartu persediaan itu. Di sini ada beberapa kolom, yaitu ada kolom tanggal, barang masuk, barang keluar, dan sisa persediaan. Dari judulnya sendiri itu sudah bisa dipahami ya. Untuk barang masuk berarti barang yang masuk, barang keluar itu barang yang keluar, dan sisa persediaan adalah sisa persediaan yang ada di gudang. Oh iya, kartu persediaan ini itu berfungsi untuk mengetahui sisa barang yang ada di gudang seperti itu. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang konsep persediaan. Di sini ada media yang bisa membantu. Di sini konsep persediaan sendiri itu terdiri dari persediaan awal ditambah barang masuk dikurangi barang keluar. Nah, persediaan awal ini tertulis jika ada. Kenapa? Karena jika tidak ada persediaan awal pun itu masih tetap bisa menghitung persediaan. Nah, barang masuk ini diperoleh dari pembelian dan retur penjualan, serta barang keluar ini juga diperoleh dari penjualan dan retur pembelian, seperti itu. Nah, dari konsep ini maka akan menghasilkan yang namanya sisa persediaan, seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke metodenya ya. Perhitungan metodenya. Seperti tadi yang dikatakan, yaitu ada 3 metode penilaian persediaan, yaitu metode FIFO, LIFO, dan average. Di sini Ibu akan mencontohkan. Ada ini kotak yang akan Ibu misalkan sebagai barang yang masuk, seperti itu. Ini ada barang masuk pertama, ada barang masuk kedua, dan barang masuk ketiga ya. Nah, ini Ibu misalkan PT ABC itu membeli 100 unit barang dengan harga 1.000.
Nah, ini masuk ke barang masuk pertama. Untuk kotak yang kedua ini, Ibu contohkan PT ABC itu membeli 200 unit dengan harga 2.000 itu. Dimasukin ke barang yang kedua. Nah, untuk yang ketiga ini Ibu misalkan PT ABC itu membeli 200 barang dengan harga 3.000 seperti itu. Kita masukin ke barang masuk yang ketiga. Oke, untuk metode FIFO, maka jika ada terjadi penjualan, barang yang keluar pertama adalah barang yang masuk pertama, yaitu barang yang ini. Nah, untuk yang metode LIFO itu adalah barang yang keluar masuk terakhir akan keluar pertama, yaitu yang ini tadi. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke, kita masuk ke metode yang ketiga ya, yaitu metode average atau metode rata-rata. Nah, di sini metode average ini itu menggunakan harga rata-rata. Ya, nanti Ibu akan contohkan bagaimana perhitungannya. Bisa dipahami? Tadi ada metode average rata-rata. Itu fungsinya untuk apa sih, Bu? Oh, harga rata-rata fungsinya untuk apa? Nah, harga rata-rata itu fungsinya jika terjadi fluktuasi harga. Fluktuasi harga itu perubahan harga. Jika harga itu kan yang namanya barang ya, barang itu kan semakin hari semakin naik harganya. Nah, metode average ini menggunakan harga rata-rata agar mengatasi terjadinya fluktuasi, agar nanti kalau ada perubahan harga itu tidak terjadi anjlok kayak gitu, harganya nggak anjlok banget seperti itu. Bisa diterima? Bisa. Oke. Kita lanjut ke metode yang identifikasi khusus ya. Nah, gimana metode identifikasi khusus ini yaitu metode yang memisahkan barang berdasarkan kelompoknya. Biasanya sering digunakan oleh perusahaan dagang. Kenapa digunakan oleh perusahaan dagang? Itu karena perusahaan dagang memiliki barang dengan jenis yang berbeda-beda. Contohnya, itu ada perusahaan mobil, di mana perusahaan mobil ini memiliki kuantitas produk yang tidak banyak dan masing-masing memiliki nilai yang signifikan. Nah, selanjutnya yaitu ada tentang menghitung harga pokok penjualan. Nah, di sini ada beberapa tahap dalam menghitung harga pokok penjualan, yaitu ada 4, di mana tahap yang pertama yaitu menghitung bahan baku yang digunakan. Tahap yang kedua yaitu menghitung total biaya produksi. Tahap yang ketiga yaitu menghitung biaya produksi. Dan tahap yang keempat itu menghitung HPP. Paham semuanya? Paham, Bu. Oke. Mungkin itu ya yang Ibu sampaikan. Ibu akan mencontohkan tadi tentang metode penilaian persediaan. Di sini Ibu sudah mempunyai contoh soal yang bisa dibuka ya. Oke, di sini Ibu punya data dari PT XYZ tahun 2018. Di sini tanggal 1 Januari terdapat persediaan awal sebesar 100 unit dengan harga 10.000. Nah, ini untuk transaksi pertama dulu ya, Ibu langsung contohkan. Langsung Ibu tulis di sini. Tanggal 1 bulan 1. Di sini persediaan awal, berarti ini nggak masuk ke barang masuk atau barang keluar, jadi langsung masuk ke sisa persediaan seperti itu. Sejumlah 100 dengan harga 10.000. Nah, ini jumlahnya ini dikalikan ya. 10.000 dikali 100 itu 1 juta. Ini bisa ditulis kayak gini aja ya, karena nggak cukup. Nah, untuk transaksi yang kedua yaitu tanggal 18 Februari, di mana terjadi pembelian sebesar 200 unit barang dengan harga 12.000. Nah, ini bisa ditulis langsung ya. 12.000
jumlahnya 2.400.000. Nah, ini tadi sudah ditulis ini. Nah, untuk menulis sisa persediaannya itu tidak digabung 100 tambah 200 itu enggak, karena beda harga. Ini penulisan ini tuh untuk metode FIFO dan LIFO. Kalau untuk metode average nanti beda lagi. Ibu tulis dulu ya. Nah, untuk transaksi selanjutnya yaitu ada terjadi penjualan sebesar 150 unit dengan harga 15.000. Ibu mau mencontohkan bagaimana pencatatan menggunakan metode FIFO. Nah, yang namanya tadi kan FIFO, first in first out, atau masuk pertama keluar pertama. Ini ada barang penjualan, berarti terjadi barang keluar sebesar 150. Ini kan persediaan yang pertama cuma 100, berarti kurang kan. Nah, kita ngambil ke persediaan yang kedua seperti itu. Jadi yang kita nulis 100-nya dulu, baru kita nulis yang 50 seperti itu. Nah, nanti ada sisa persediaan sebanyak 150 dengan harga 12.000. Nah, jumlahnya berarti 1.800.000 seperti itu. Nah, untuk transaksi selanjutnya yaitu ada pembelian sebesar 300 unit senilai 13.000. Ini tanggal 1 Mei. Sebesar tadi 13.000, jumlahnya 3.900.000. Nah, tadi kan udah ada persediaan 150 ya, berarti ditulis atas bawah. Ini Bu, transaksi selanjutnya akan mencontohkan metode LIFO. LIFO kan tadi last in first out, berarti barang yang masuk terakhir akan keluar pertama. Yaitu tadi barang yang terakhir dibeli. Terakhir dibeli ada pembelian sebesar 300 unit. Maka barang yang keluar pertama yaitu yang 300. Sisa persediaannya yaitu yang 150 dengan harga 12.000. Transaksi selanjutnya yaitu tanggal 20 Juli. Terjadi pembelian sebesar 100 unit dengan harga 13.000. Kita catat seperti biasa, yaitu masuk 100 dengan harganya 13.000 ya. Rp1.300.000. Nah, untuk transaksi yang ini Ibu akan mencontohkan menggunakan metode average. Nah, untuk perhitungannya kan tadi average itu menggunakan harga rata-rata. Ini bisa langsung ditambahkan dengan persediaan yang sisa tadi. Itu tadi kan ada 150 ditambah tadi yang masuk 100, berarti 250. Nah, untuk harga ininya kita menghitung dulu seperti itu. Ini yang pertama, kita akan menambahkan jumlah sisa persediaan ini yaitu 1.800.000 dengan jumlah yang tadi barang masuk yaitu 1.300.000. Nanti dibagi jumlah ini 150 sama 100. Nah, maka akan menghasilkan harga rata-rata ini. Itu tadi dihitung, hasilnya ketemu 12.400. Nah, jumlahnya bisa dihitung 12.400 ini dikali 250 seperti itu. Maka akan menghasilkan 3.100.000. Nah, ini transaksi selanjutnya
ada penjualan 200 unit, masih menggunakan metode average. Nah, ini langsung dikurangi aja, berarti ini tadi sebesar 200 ya, tadi ini 250, berarti langsung 200 dengan harga yang ini, yang tadi 12.400. Nah, nanti muncul sisa persediaan yaitu 50 unit dengan harga 12.400, seperti itu. Sampai sini paham? Paham, Bu. Ya, ini tadi Ibu sudah menjelaskan ya. Terus seperti tadi perjanjian di awal, nanti Ibu akan memberikan kuis. Nah, ini minta tolong dibagikan ya. Nah, Ibu beri waktu 20 menit untuk mengerjakan. Silakan bisa mengerjakan. Oke anak-anak, waktunya sudah habis ya, sudah 20 menit. Langsung aja, siapa yang mau maju? Saya, Oke, Bu. silakan. Ini Ibu singkirkan dulu. Sudah? Sudah. Ibu koreksi dulu ya. Ya, sudah betul ya. Nah, ini berarti dari kelompok berapa? 2. Dari kelompok 2, berarti kelompok 2 akan mendapatkan hadiah ya. Nanti di akhir. Untuk selanjutnya, karena waktunya sudah habis, mungkin ada yang mau memberikan kesimpulan tentang pelajaran hari ini? Ada, Bu. Silakan. Jadi kesimpulannya terdapat 3 metode penilaian persediaan, yaitu FIFO, first in first out, 2 LIFO, last in first out, 3 average atau rata-rata, dan 2 metode tambahan dalam menghitung persediaan, yaitu identifikasi khusus dan menghitung HPP atau harga pokok penjualan. Iya, yaitu tadi kesimpulan yang diberikan ya atas pelajaran hari ini. Mungkin cukup sekian ya pelajaran hari ini. Jangan lupa belajar, semangat terus, jaga kesehatan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Dadah.